Halo, berjumpa lagi bersama kami di channel Ngomong Kemoney. Kali ini kita akan membahas mengenai manfaat dan pentingnya pembayaran tunai ya. Judul kita yang kita ambil kali ini yaitu adalah bayar pakai tunai bisa bikin kamu lebih hemat. Bayar pakai cash hemat. Ini faktanya. Untuk membuktikan bahwa bayar pakai tunai membuat kita lebih hemat, yaitu dapat kita lihat dari beberapa manfaat yang akan kita bahas berikut ini ya, yang akan kita uraikan berikut ini. Manfaat yang pertama, pakai tunai bisa bikin kamu lebih sadar. Ya, dengan kita bayar pakai tunai, kita tahu ya, kita tahu dan melihat sendiri saat kita mengeluarkan uang dari dompet kita ya. Entah itu 100 rupiah, bahkan kita tahu gak luput dari penglihatan kita ya, 1.000 rupiah bahkan 100.000 rupiah. Jadi kita tahu, dan kita tahu juga berapa barang yang kita beli ya, dan barang apa yang kita beli. Itu manfaat dari bayar pakai tunai. Kita tahu persis setiap pengeluaran yang kita lakukan setiap saat ketika kita belanja. Itu jadi bikin kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah benar-benar dalam situasi sadar ya. Dalam situasi sadar. Jadi kita tidak pernah luput dari yang namanya ketika kita dalam melakukan transaksi keuangan. Nah itu manfaat yang pertama, yaitu bikin kita sadar, lebih sadar bahwa kita telah membelanjakan uang kita untuk keperluan ini. Nah, itu. Jadi tidak ada yang luput dari kita. Kita tahu kita belanja menggunakan jumlah uang sekian, dan kita tahu juga bahwa uang yang kita belanjakan adalah sekian. Itu ya manfaat dari bayar pakai tunai yang pertama. Terus manfaat yang kedua, kemudian untuk manfaat yang kedua yaitu tidak bisa bikin kita impulsif. Jelas, dengan kita bayar pakai tunai atau menggunakan tunai untuk metode pembayaran, kita tidak bisa impulsif. Karena apa? Karena kita tahu persis jumlah uang yang ada dalam dompet kita atau dalam amplop yang kita sediakan untuk anggaran mingguan atau anggaran bulanan ya. Dan kita tahu persis dan kita juga tahu persis buat apa uang ini kita siapkan. Nah itu. Jadi kita tidak bisa melakukan yang namanya impulsif. Kita terhalangi dari berlaku impulsif dengan kita menggunakan pembayaran tunai ya. Karena kita tahu persis uang kita jumlahnya sekian dan akan digunakan untuk beli apa gitu. Jadi seperti itu untuk manfaat yang kedua ya. Tidak bisa bikin kita impulsif. Selanjutnya untuk manfaat yang ketiga, bisa membantu kita untuk mengatur budget mingguan maupun budget bulanan. Karena apa? Karena dengan kita menggunakan pembayaran tunai, maka kita bisa melihat sendiri berapa jumlah pengeluaran atau berapa dana atau budget yang kita butuhkan setiap kali kita belanja mingguan ataupun bulanan. Nah itu. Jadi kita tahu persis, dan kita juga tidak luput ya buat apa uang itu digunakan. Jadi bisa membantu kita untuk mengatur budget daripada menggunakan pembayaran tunai ya. Karena apa? Karena dengan kita menyiapkan budget ya, budget mingguan, budget bulanan ya, kita tidak bisa lagi belanja ketika uang itu habis. Nah itu. Jadi uang itu ibaratnya apa? Batas kita. Budget mingguan, budget bulanan itu batas kita untuk belanja. Ketika budgetnya habis, budget mingguannya habis, budget bulannya habis, maka kita tidak bisa lagi belanja. Nah itu. Berbeda dengan kita menggunakan sistem pembayaran digital, kita ya selagi saldo di rekening masih, bahkan kita tidak tahu, berapa jumlah saldo rekening kita itu, karena kita cuma melakukan transaksi apalagi kartu kredit misalnya kan. Nah, tapi dengan kita menggunakan pembayaran tunai, kita tahu persis. Kita tahu persis berapa budget yang kita persiapkan untuk bulanan atau mingguan untuk belanja kita, keperluan kita sehari-hari atau keperluan yang lain untuk kepentingan keluarga kita. Untuk manfaat yang keempat,
yaitu membantu kita untuk terhindar dari yang namanya hutang digital. Ya jelas, dengan kita menggunakan metode pembayaran tunai, kita akan terhindar dari yang namanya hutang digital, seperti kartu kredit, ya, pay letter. Jadi kita akan terhindar dari yang namanya hutang digital, karena kita sudah tahu persis berapa keuangan yang kita butuhkan setiap minggunya, dan kita tahu persis juga berapa keuangan yang kita butuhkan setiap bulannya. Jadi kita akan terhindar dari yang namanya hutang digital. Ketika uang atau budget mingguan, budget bulanan habis, maka kita tidak bisa lagi melakukan belanja. Jadi stop belanja kita. Itu manfaat dari pembayaran tunai yang kita lakukan dengan kita menggunakan metode pembayaran tunai. Kemudian untuk manfaat yang terakhir atau yang kelima, yaitu lebih terasa nilai uangnya. Lebih terasa nilai uangnya, karena uang itu kita pegang. Bahkan kita dalam pikiran kita, dalam hati kita, sayang ini uang untuk dibelanjakan. Apalagi nilai 100.000 misalnya kan. Eman-eman untuk dibelanjakan, sayang untuk dibelanjakan uang 100.000 ini. Apalagi hanya untuk beli barang-barang yang kurang bermanfaat. Kita lebih sayang terhadap uang ini, karena kita anggap nilainya lebih. Kita tidak mau membelanjakannya karena kita tahu nilainya. Nah itu berbeda dengan kita menggunakan metode pembayaran digital. Berapapun uang yang kita keluarkan, kita kadang tidak sadar, ya. Terkadang kita tidak sadar berapapun uang yang kita keluarkan, bahkan mungkin sudah jutaan rupiah, ya. Kita tidak sadar itu, karena uang itu tidak kita pegang sendiri, tidak kita pandang sendiri, tidak kita rasakan sendiri seperti apa uangnya. Nilainya juga kita tidak bisa ketahui. Yang kita tahu ya cuma transfer, ya, atau tarik, cuma kayak gitu aja. Digunakan untuk belanja seperti itu. Misalnya kartu kredit, ya, kayak gitu aja. Berbeda dengan pembayaran tunai. Kesan kita untuk sayang terhadap uang itu ada, ya, ada. Itu untuk manfaat yang kelima atau yang terakhir, ya. Itu ya sebagai bukti bahwa pembayaran tunai itu membantu kita untuk lebih hemat, ya. Faktanya tadi berbagai macam manfaat tadi. Manfaat yang pertama tadi apa? Manfaat yang pertama, pakai tunai bisa bikin kamu lebih sadar saat belanja, ya. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, bisa terhindar dari perilaku impulsif, ya. Karena kita susah untuk melakukan yang namanya impulsif, ya. Karena kita menggunakan tunai. Karena kita tahu bahwa budget yang kita siapkan hanya segitu dan keperluannya sudah kita pikirkan. Seperti itu. Yang ketiga, bantu atur budget mingguan dan bulanan, ya. Yang keempat, membantu kita terhindar dari hutang digital. Yang kelima atau yang terakhir, lebih terasa nilai uangnya, ya, itu. Masih meremehkan uang tunai? Coba dulu seminggu, rasakan bedanya. Follow buat tips hemat lainnya, ya. Follow buat tips hemat lainnya. Sekian dari kami, ya. Salam Bravo, salam cuan.